Hai Drama Friends, jumpa lagi di alur cerita drama. Di video kali ini saya akan menceritakan drama tentang pertunangan kontrak yang sengaja direncanakan oleh Presdir demi mendapatkan wanita pujaannya. Kita langsung ke cerita. Di suatu pesta seorang aktris cantik yang bergandengan dengan teman aktornya menghadiri pesta. Dan aktris cantik itu bernama Xialin. Di sana Xialin bertemu dengan musuhnya yang bernama Shen Baohui. Mereka bertengkar dan Baohui menyiramkan air ke Xialin. Tapi Xialin menghindar dengan cepat dan Baohui malah menyiram seorang pria dan dia adalah Presdir Ling Yizhou. Melihat pria itu Xialin merasa seperti deja vu, sepertinya mereka pernah bertemu. Pada saat Yizhou akan ke toilet membersihkan jasnya, Xialin mengikutinya. Tapi tiba-tiba dia tersandung dan tidak sengaja memeluk Ling Yizhou. Xialin menjelaskan dia datang ke sana untuk meminta maaf dan ingin menggantinya, bagaimanapun dia juga bersalah. Tapi katanya tidak perlu. Xialin akhirnya bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Yizhou tidak menjawab. Keesokan paginya, Xialin melihat fotonya bersama Ling Yizhou disebarkan melalui internet. Dan Chuyan, teman Xialin yang datang ke pesta bersamanya menanyakan berita itu. Xialin menjawab tidak ada apa-apa. Tapi ketika Xialin datang ke kantor, Kak Jiang berkata kalau skandal itu mempengaruhi pekerjaannya. Ditambah lagi sekarang mereka mengirimkan rekaman videonya. Netizen menganggap Xialin menggoda Presdir Ling. Hampir semua iklan dan film membatalkan kontrak. Berita semakin parah dengan disebarkannya video ke Weibo dan telah dibagikan sebanyak 200.000 lebih. Dalam rapatnya Ling Yizhou mengatakan, berita itu tidak sepenuhnya buruk. Dia akan mengatasinya. Sementara itu Xialin dan Kak Zhou datang ke kantor Yizhou. Mereka ingin menemuinya, tapi telah lama menunggu Yizhou tidak juga menemui mereka. Sekretarisnya malah berkata kalau hari itu mereka tidak bisa bertemu. Padahal ketika Xialin keluar dari kantor Ling Yizhou melihatnya. Sekarang, mereka bahkan memotret Xialin yang baru keluar dari kantor Ling Yizhou. Di hari libur Xialin bersama Jia Fei mengintai Ling Yizhou yang sedang berlatih anggar bersama Wenli, asistennya. Lalu saat Jia Fei menunggui Xialin yang sedang berganti kostum di toilet, Wenli memergokinya. Jia Fei kemudian menyemprotkan parfum ke wajah Wenli dan dia pun kabur. Sementara Xialin mendatangi You dan beradu pedang dengannya. Setelah beberapa saat Ling Yizhou mengatakan kalau Xialin kalah. Ya, dia sudah tahu kalau itu Xialin. Dengan menggunakan kemampuan aktingnya, Xialin meminta maaf karena tidak ada cara lain, jadi dia menemuinya. Bagi Ling Yizhou berita itu mungkin tidak berarti. Tapi bagi Xialin, dia bisa kehilangan pekerjaan. Jika Xialin menjelaskan sendiri pasti tidak ada yang percaya. Xialin meminta bantuan Ling Yizhou. Sambil terus memegang tangan Xialin, akhirnya Ling Yizhou menelpon Wenli untuk mengatur konferensi pers jam 7 malam. Setelah selesai, Ling Yizhou juga mencium tangan Xialin. Beberapa menit sebelum ke konferensi, Yizhou mengatakan Xialin tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia yang akan berbicara di depan para wartawan. Wenli kemudian memberikan tas untuk Xialin. Mereka memasuki ruangan. Tapi dalam konferensi pers itu Ling Yizhou justru memperkenalkan Xialin sebagai tunangannya. Semua terkejut tak terkecuali Xialin. Ling Yizhou bahkan terus memanggil Mumu sebagai panggilan sayangnya pada Xialin. Ling Yizhou menyuruh Xialin membuka tasnya dan di dalamnya ada cincin berlian. Ling Yizhou memakaikan cincin itu dan menunjukkannya ke para wartawan. Dengan berbisik Xialin bertanya tentang Mumu. Tapi Ling Yizhou berkata jika itu hanya akting. Setelah konferensi pers, Yizhou menjelaskan bahwa dia tidak pernah mengatakan akan mengklarifikasi mereka tidak punya hubungan. Dia hanya berjanji akan membantu. Wenli juga mengatakan jika hubungan mereka kekasih, maka video sebelumnya hanyalah rayuan sepasang kekasih. Ling Yizhou juga mengatakan akan membuat perjanjian pertunangan. Xialin bingung. Sebenarnya dia juga ingin tahu Ling Yizhou orang yang dia cari atau bukan. Akhirnya Xialin menyetujui pertunangan itu dan dia membaca kontraknya. Yizhou meminta WeChat Xialin dan merebut ponselnya untuk memberi nama dirinya dengan nama kesayangan Xialin. Sementara di kontaknya, Xialin diberi nama Mumu keluarga Ling. Sedangkan syarat Xialin dia meminta hubungan mereka tidak mengganggu pekerjaannya.
Esok paginya, Yizhou mengirim pesan akan menjemput Xialin untuk kencan pertama mereka. Ling Yizhou memesan restoran mewah dan Xialin dipersilahkan duduk di kursi istimewa. Makanan di sana juga menurut Xialin enak. Kemudian, ketika mereka nonton film, Xialin berkata pria yang mengebut itu sangat keren. Ulangnya Yizhou jadi menyetir sendiri dan meninggalkan Wenli. Tapi yang terjadi, Yizhou malah menyetir dengan sangat lambat. Pria-pria yang berlari bahkan lebih cepat dari mobil mereka. Xialin jadi ngomel, ingin naik taksi saja. Akhirnya Yizhou melajukan mobilnya dengan mengebut sesuai keinginan Xialin. Sampai di depan kantor Xialin sempat terpeleset dan untungnya Yizhou menangkapnya. Kak Jiang lalu memberi kabar kalau reputasi Xialin telah kembali berkat pertunangannya. Kemudian, Xialin menjadi bintang tamu di acara live streaming yang Kak Jiang adakan dan ada seseorang yang mengirim banyak hadiah di live itu. Sementara di tempat lain Ling Yizhou tersenyum-senyum menonton acara itu. Ternyata Wenli yang mengirim banyak hadiah atas perintah Ling Yizhou. Kak Jiang lalu memberitahu bahwa Xialin dan Ling Yizhou diundang ke acara reality show, dan Kak Jiang sudah setuju. Besoknya Xialin membawa Jiafei ke kantor Yizhou dan memperkenalkan padanya. Tapi Wenli dan Jiafei malah pernah bertemu dan bahkan pernah satu kamar. Mengingat kejadian itu, Jiafei berpamitan. Dan Wenli mengejarnya menanyakan apakah dia orang yang ada di balai anggar. Apakah dia orang yang ada di bar? Tapi Jiafei menjawab bukan. Tanpa basa-basi Xialin menjelaskan kedatangannya adalah untuk mengajak Yizhou ke dalam acara reality show guna menunjukkan hubungan mereka di depan publik. Ling Yizhou setuju, tapi mereka harus berlatih terlebih dahulu. Besoknya Xialin datang ke rumah Yizhou dan mengarang cerita awal pertemuan mereka di suatu pesta. Ling Yizhou terpana dengan kecantikan Xialin dan jatuh cinta pada pandangan pertama dan tidak bisa melupakannya. Tanpa disangka, Yizhou setuju dengan cerita Xialin. Di lain tempat, Chuyan baru mendengar berita pertunangan Xialin dengan Yizhou karena dia sibuk syuting beberapa hari yang lalu. Dia tidak percaya. Chuyan lalu menelpon Xialin tapi Xialin tidak bisa memberitahu yang sebenarnya. Dan saat itu Xialin memberitahu sedang berada di rumah Ling Yizhou. Yizhou bercerita dia sudah mengenal Chuyan sejak usia 3 tahun. Xialin lalu bertanya apakah 2 tahun yang lalu dia pergi ke pesta kostum dengan memakai topeng berwarna emas dan perak? Ling Yizhou menjawab dia tidak pernah ke acara seperti itu. Yizhou kemudian mengingatkan Xialin, meskipun hubungan mereka kontrak, tapi dalam waktu itu mereka harus saling setia. Yizhou memanggil Xialin Nyonya Ling. Agar tidak kotor Ling Yizhou lalu memakaikan apron pada Xialin. Hari-hari syuting reality show sudah dimulai. Tapi di sana mereka harus merawat anjing yang Yizhou takuti. Sementara Xialin sangat menyukainya. Dan untuk syuting pertama, mereka ditugaskan untuk memandikan anjing. Ling Yizhou datang dengan menggunakan jas hujan. Tapi bukannya memandikan anjing, Xialin dan Ling Yizhou malah saling menyemprotkan air. Di sesi wawancara Yizhou mengatakan Xialin yang asli berbeda dengan Xialin yang mereka lihat di televisi. Sedangkan malam harinya setelah mereka masuk kamar Xialin terkejut karena kamar mandi tidak ada pintunya. Xialin berteriak tapi Yizhou menghentikannya dan berkata mereka masih diawasi kamera. Dan Xialin melihat Yizhou tanpa baju saat meminta dicarikan sampo. Meskipun Xialin merasa sudah berusaha keras, tapi Kak Jiang masih mengirim pesan berkata banyak netizen yang bilang hubungan mereka palsu. Xialin lalu masuk kamar dan berinisiatif memijat Yizhou sampai kamera mati. Setelah kamera mati Xialin yang kelelahan menendang Yizhou hingga terjatuh ke lantai. Keesokan paginya, Chuyan datang ke reality show dan mempertanyakan tentang hubungan Xialin dengan Ling Yizhou, tapi Xialin belum bisa menjawab. Melihat kedatangan Chuyan aktor papan atas, sutradara akhirnya memintanya menjadi bintang tamu. Tapi hal itu justru membuat Xialin menjadi pusing karena mereka tidak akur. Chuyan mengatakan dia telah melihat konferensi pers dan melihat Xialin yang kebingungan. Sepertinya Xialin bekerja sama untuk foto skandalnya. Ketika ditanya apa tujuannya, Yizhou menjawab tujuannya untuk mencintai Mumu. Siang harinya Chuyan dan Yizhou bertanding memasak untuk disajikan ke Xialin. Dan setelah selesai Xialin disuruh mencicipi dan menebak yang mana buatan tunangannya. Xialin menebak dengan benar karena pernah memakan masakan yang sama di restoran. Dan itu buatan Yizhou. Tapi di sesi foto Yizhou dibuat kesal dengan Chuyan yang terus menggunakan kesempatan mendekati Xialin.
Sementara Jia Fei dan Wenli akhirnya bertemu di kafe, sepertinya Wenli memang sengaja mengikutinya. Wenli lalu menunjukkan sebuah cincin tapi Jia Fei tidak mengakuinya. Akhirnya dengan paksa Wenli memakaikan cincin itu di jari Jia Fei, dan Jia Fei jadi berkata telah lama mencari cincin itu. Di lain tempat Yizhou dan Xialin menunjukkan keromantisan mereka di hadapan Qiuyan. Tapi Qiuyan akhirnya melihat pengorbanan besar Yizhou karena mau syuting dengan anjing, padahal dia takut. Sedangkan awal pertemuan Wenli dan Jia Fei itu pada saat Wenli sedang memata-matai Xialin. Ketika Wenli akan mengikuti Xialin, dia bertabrakan dengan Jia Fei dan tidak sengaja Jia Fei muntah di jasnya. Mereka lalu pergi ke hotel dan Jia Fei yang diberitahu kejadian itu tersenyum-senyum malu. Meskipun Ling Yizhou mengatakan sungguh menyukai Xialin, Qiuyan tetap tidak percaya. Qiuyan lalu mengirim pesan pada Xialin untuk berhati-hati dengan Yizhou karena dia sungguh tidak tahu yang terjadi sebenarnya. Kemudian Yizhou mengajak Xialin ke suatu tempat. Dia mendirikan tenda dan lampu-lampu. Sangat indah apalagi mereka sambil melihat bintang-bintang yang ada di langit. Sementara itu, terlihat pengacara Fu teman kuliah Yizhou yang sedang diajak kerja sama oleh seseorang. Acara reality show selesai. Xialin telah kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian, kurir datang mengantarkan pidan si anjing atas perintah Ling Yizhou. Xialin sangat senang. Sementara pengacara Fu datang ke kantor Yizhou berkata dia menggelapkan dana perusahaan dan menangguhkan Ling Yizhou sebagai CEO dalam 30 hari ke depan selama penyelidikan. Tanpa menjawab sepatah kata pun Yizhou meninggalkan ruangan mengajak asistennya. Xialin khawatir, bertanya-tanya kenapa Yizhou tidak juga menjawab pesannya. Tapi Ling Yizhou tidak berniat menceritakan masalahnya pada Xialin. Pada saat Xialin syuting dan beradu akting dengan Bahui, Xialin diceburkan ke laut. Sangat lama kru membiarkan Xialin hingga akhirnya Qiuyan berlari nyebur ke laut untuk menyelamatkannya. Qiuyan lalu memperingatkan Bahui untuk tidak menggunakan akting sebagai pelampiasan kemarahannya. Jika melakukannya lagi Qiuyan tidak akan tinggal diam. Wenli yang mengetahui kejadian itu menceritakan pada bosnya. Setelah syuting Xialin menemui Yizhou di restoran untuk makan malam. Ketika Yizhou mengantar Xialin pulang dia bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Xialin ceritakan, Xialin menjawab tidak ada. Ling Yizhou lalu melakukan trik agar Xialin mencium pipinya. Setelah Xialin masuk rumah Yizhou menyuruh Wenli menambah bodyguard untuk melindungi Xialin tapi tidak boleh sampai Xialin tahu. Keesokan harinya di lokasi syuting Meisi menemui Xialin. Dia berkata menjadi wanita kedua di drama menggantikan Bahui. Kemudian ketika break syuting pengacara Fu menemui Xialin meminta berbicara dengannya terkait masalah tunangannya. Pengacara Fu berkata pada Xialin kalau Yizhou menerima suap dan sedang proses pemeriksaan. Dia mengingatkan Xialin bahwa Ling Yizhou tidak sejujur yang Xialin bayangkan. Tidak baik untuk karirnya jika Xialin tetap bersamanya. Ling Yizhou lalu datang membawa Xialin pergi dari sana. Di mobil Xialin berkata kecewa Yizhou tidak menceritakan tentang masalahnya padanya. Tapi Yizhou juga berkata jika Xialin juga tidak memberitahunya ketika dia tercebur ke laut. Mereka bertengkar, Xialin lalu meminta Wenli menghentikan mobilnya dan Xialin turun dengan kesal. Curhat ke Jia Fei dia malah berkata jika Xialin terlalu menghayati perannya sebagai tunangannya Ling Yizhou. Jia Fei lalu memberitahu Xialin bahwa Ling Yizhou lah yang telah mengganti pemeran kedua wanita menggantikan Bahui. Yizhou berinvestasi besar di drama itu. Xialin menjadi sedikit menyesal marah padanya. Kemudian, melihat postingan Weibo Xialin sedang syuting dengan Qiuyan, Ling Yizhou datang ke lokasi dengan membawakan teh untuk semua kru. Tetapi karena ada Yizhou di sana Xialin tidak bisa konsentrasi dengan adegan ciumannya karena Yizhou terus menggodanya. Mereka lalu diberi waktu break dan setelah memulai kembali dapat menyelesaikan adegan. Dan Yizhou juga lega karena mereka tidak ciuman sungguhan. Ketika mengantar Xialin pulang mereka berdua sama-sama saling meminta maaf. Yizhou lalu masuk ke rumah Xialin dan berkata kalau tinggal sendirian terlalu sepi. Xialin menjawab dia bersama Pidan. Sebenarnya Ling Yizhou ingin Xialin pindah ke rumahnya, agar dia bisa melindungi Xialin. Mengingat Fu Weining menggunakan Xialin untuk kepentingannya. Ling Yizhou tidak ingin Xialin dalam bahaya. Lagi pula Yizhou senang berada di dekatnya karena membuat hatinya berasa hangat. Ling Yizhou kemudian mendekat dan mencium Xialin. Tetapi mereka diganggu oleh Jia Fei yang tiba-tiba datang.
Xialin lalu menyuruh Ling Yizhou bersembunyi dan dia membukakan pintu. Kemudian pada saat Xialin mengambilkan minuman untuk Jia Fei, Yizhou dengan sengaja menciumi Xialin. Dan beberapa saat kemudian, bel kembali berbunyi dan orang itu adalah Wen Li. Mendengar Wen Li datang, Jia Fei terpaksa bersembunyi di belakang sofa. Baru saja Wen Li minum, ada saja orang yang datang. Wen Li lalu melihat Jia Fei di belakang sofa, jadi dia ikut bersembunyi di sana. Tapi dengan isengnya Yizhou menelpon Wen Li sehingga ponselnya berdering membuatnya panik. Cuyan lalu masuk dan minta diambilkan air minum. Curiga dengan suara berisik, Cuyan menghampiri Xialin ke dapur dan melihat Ling Yizhou yang sedang berusaha mencium Xialin. Wen Li dan Jia Fei juga ketahuan. Xialin begitu malu sampai-sampai dia tidak mau menghadap ke Cuyan. Ketika bertelepon saling curhat, Xialin bertanya tentang Jia Fei dan Wen Li yang ternyata sudah saling kenal sejak awal. Kemudian keesokan paginya Ling Yizhou menjemput Xialin untuk mengantarnya ke lokasi syuting. Di jalan Xialin sengaja berkata jika ada barang Jia Fei yang tertinggal di rumahnya dan disuruh mengantarkan ke rumah Jia Fei. Ling Yizhou lalu menyuruh Wen Li yang mengantarkannya. Menceritakan tentang pernikahan, Yizhou bertanya pada Xialin di mana mereka akan menikah. Tapi Xialin menjawab belum memikirkannya. Lalu saat Cuyan masuk ke ruang rias, dia melihat surat kontrak Xialin dan Ling Yizhou, tapi Kak Jiang segera mengambilnya. Melihat Yizhou mengantar Xialin, Cuyan mengajak bicara. Dia berkata Yizhou benar-benar ketagihan berbisnis, sampai-sampai pertunangan pun dibuat kontrak. Ling Yizhou menebak Cuyan mengetahui itu dari Kak Jiang. Karena itu sangat penting untuk Xialin, Yizhou harus tahu siapa saja yang sudah mengetahuinya. Cuyan menjawab kalau ketika dia datang kontrak berada di atas meja. Ling Yizhou berharap Cuyan tidak akan melakukan hal yang melukai Xialin apalagi karirnya. Cuyan lalu menjawab kalau dia tidak mungkin melukainya, justru Cuyan akan melindunginya seperti yang selama ini dia lakukan. Tidak lama Xialin datang, dia terkejut melihat Yizhou masih di sana. Ling Yizhou kemudian memeluk Xialin. Sementara itu di tempat lain Wen Li datang ke rumah Jia Fei, tapi karena tidak dikunci dia langsung masuk. Wen Li lalu melihat Jia Fei yang ternyata tertidur dengan posisi sangat aneh. Menunggu Jia Fei bangun, Wen Li merapikan rumah yang berantakan sekaligus membersihkannya. Ketika Jia Fei bangun, makanan sudah tersaji di atas meja dan Jia Fei langsung memakannya. Tapi dia baru sadar kalau Wen Li berada di sana. Wen Li berkata dia masuk saja karena pintu tidak terkunci. Belum selesai makan, Jia Fei malah lari ke kamar mandi dan muntah di sana. Dia teringat telat datang bulan. Pura-pura sedang membahas novelnya, Jia Fei bertanya tentang pendapat Wen Li terkait kehamilan di luar nikah. Menurut pendapat Wen Li, dia harus memberitahu karena menyangkut dua orang. Jika punya bayi yang lucu, kata Wen Li, akan bahagia. Sedangkan Ling Yizhou mengabari Xialin kalau dia sudah di pesawat perjalanan bisnis ke Inggris selama 2 hari. Di sebelahnya, Cuyan mendapat undangan pameran foto dari Zhao Ying, fotografer terkenal. Cuyan mengajak Xialin ikut dengannya. Setelah Xialin pulang, Kak Jiang mendapat pesan dari Wen Li mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan kontrak Xialin dan Ling Yizhou dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Kak Jiang malah tersenyum menyeringai. Kak Jiang kemudian bertemu dengan Fu Weining menceritakan setahun terakhir menjadi agen Xialin. Entah apa maksudnya, Fu Weining menyerahkan informasi tentang Xialin dan Kak Jiang seperti terkejut. Pengacara Fu lalu berkata kalau Ling Yizhou bukanlah orang baik seperti yang mereka kira. Dia menyodorkan sesuatu kepada Kak Jiang dan menyuruh agar tidak membiarkan artisnya terluka. Kak Jiang menerimanya tapi meminta untuk merahasiakannya dari Xialin. Besoknya Xialin dan Cuyan datang ke pameran foto dan diperkenalkan dengan fotografer Zhao Ying. Di galeri, Cuyan mengatakan jika dia sudah tahu pertunangan kontraknya dengan Ling Yizhou. Cuyan berkata dia sudah bertanya pada Zhao dan Ling Yizhou menjawab dipaksa keadaan. Xialin berterima kasih pada Cuyan untuk pengertiannya. Malam harinya Xialin jadi bingung dengan sikap Ling Yizhou yang selama ini begitu manis padanya. Dia lalu berkata pada dirinya sendiri kalau mereka hanya berakting, tidak boleh pakai perasaan. Demi kepentingan masing-masing. Sementara Jia Fei berteriak keras karena setelah dites, ternyata tes packnya bergaris 2. Dan Xialin yang sedang berbelanja sendiri begitu ketakutan karena ada 2 orang yang terus mengikutinya. Dia lalu mengambil pakaian dan bersembunyi di ruang ganti. Mendengar ada pelayan toko yang memanggilnya, Xialin membuka pintu dan dia sangat terkejut laki-laki yang masuk tapi ternyata malah tunangannya.
Ling Yizhou sudah pulang dari Inggris dan berkata pergi mencari Xialin untuk melindunginya, tapi menurut Xialin itu mengawasi. Ling Zhou lalu menanyakan Xialin yang pergi ke pameran bersama Chuyan. Ling Zhou memeluk Xialin berkata memaafkannya tapi lain kali tidak boleh pergi dengan pria lain. Setelah itu Xialin ke rumah Jia Fei dan berkata telah memenangkan lotre. Dan lotre yang dimaksud adalah kehamilannya. Sementara Wenli memberitahu Ling Yizhou jika orang yang mengikuti Xialin adalah orang suruhan Tuan Jin. Besoknya Ling Yizhou menemui Tuan Jin memperingatkannya untuk tidak mengganggu tunangannya. Ling Yizhou juga menyuruh Tuan Jin menghapus pengskorsannya dan 3 hari lagi mereka akan mengadakan rapat pemegang saham. Akhirnya Xialin menemani Jia Fei ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilannya. Tapi ketika Jia Fei di toilet, Xialin menelpon Wenli sehingga Wenli berlarian ke rumah sakit. Wenli lalu mengatakan jika sebenarnya di hotel tidak ada yang terjadi di antara mereka. Jadi Jia Fei tidak mungkin hamil. Ketika dokter memeriksa ternyata alat tes kehamilan yang Jia Fei pakai telah kadaluarsa. Merasakan Chuyan yang mendalami peran, Xialin berkata pada Chuyan kalau wanita yang akan patah hati terhadapnya, tidak mungkin Chuyan patah hati. Kemudian, tiba-tiba Xialin mendapat hadiah Sofka sekapel dari penggemarnya. Dia sangat senang. Xialin dan para kru lalu makan bersama. Beberapa saat kemudian, Ling Yizhou datang dengan membawakan hadiah untuk para kru. Dan, Xialin memberikan Sofka sekapelnya untuk Ling Yizhou. Ketika Chuyan mengajak Ling Yizhou minum bersama, Xialin justru mengambil gelasnya menggantikan Yizhou minum. Chuyan kecewa. Sampai di rumah Xialin mabuk, Ling Yizhou memapahnya. Untuk kesekian kalinya Yizhou mengajak Xialin pindah ke rumahnya tapi Xialin tetap menolak. Xialin lalu mendekati Ling Yizhou dan berkata kalau mereka dalam hubungan kontrak. Tidak boleh terlalu dekat. Paginya setelah bangun Xialin jadi malu mengingat kejadian semalam. Jia Fei bingung dengan Xialin yang menolak Ling Yizhou. Padahal dia tampan dan setia, merupakan suami sempurna. Idaman setiap gadis. Sedangkan Ling Yizhou menyuruh Wenli untuk merahasiakan dulu kontrak Riseng dari pemegang saham. Tetapi, di tempat lain Kak Jiang mendengar percakapan mereka dari penyadap suara. Beberapa hari yang lalu Kak Jiang bertemu Fu Weining dan dia memperlihatkan sebuah dokumen rahasia. Pengacara Fu lalu menitipkan hadiah softcase kapel untuk Xialin. Dan setelah itu dia pergi ke makam ibunya. Dulu, ketika dia sedang bekerja di dapur, Fu Weining disuruh pulang karena ibunya meninggal. Sementara dalam rapat, Ling Yizhou memperlihatkan laporan investigasi tentang penggelapan yang dituduhkan padanya. Tuan Jin lalu memberitahu bahwa Ling Yizhou diam-diam menandatangani kontrak dengan R.I. Sheng tanpa persetujuan direksi. Tetapi Yizhou menyuruh Dewan membuka halaman 5 dan berkata kalau tidak ada pelanggaran dalam proses tersebut. Dia juga akan menuntut orang yang telah memfitnahnya. Selesai rapat, Tuan Jin menemui Fu Weining dan marah besar padanya. Sebenarnya Ling Yizhou telah mengetahui jika softcase itu dipasang penyadap. Ling Yizhou lalu ke rumah Xialin ingin menjemputnya untuk tinggal bersama. Karena Xialin bersikeras menolak, akhirnya Yizhou membawa banyak koper untuk pindah ke rumah Xialin membuat Xialin bingung. Ling Yizhou lalu merapikan barang-barangnya dan melapor pada Xialin. Dia juga meminta minuman yang sedang dipegang Xialin. Dan Xialin akhirnya menumpahkan minuman itu ke badan Yizhou. Xialin meminta maaf dan menyuruh Yizhou melepas kemejanya, kemudian Xialin mengelapnya dengan tisu. Tapi kemudian Xialin sadar dan menyuruh Ling Yizhou memakai lagi kemejanya. Padahal tadi dia sendiri yang nyuruh lepas. Kemudian ketika Ling Yizhou mengganti channel televisi, siarannya sedang drama adegan ciuman. Xialin lalu menyuruh Yizhou pergi. Tapi kata Yizhou di depan banyak paparazi. Akan mencurigakan jika mereka melihat Ling Yizhou pergi larut malam. Akhirnya Xialin memberi kamarnya untuk Yizhou dan Xialin tidur di kamar tamu. Setelah pagi, ketika sarapan Ling Yizhou bertanya tentang San di rumah Xialin. Padahal dia sudah tahu karena merupakan tanggal pertama kalinya Xialin mendapat penghargaan besar. Xialin jadi curiga sebenarnya sejak kapan Ling Yizhou mengenalnya. Yizhou lalu mengalihkan pembicaraan. Kemudian, pada saat Ling Yizhou berbelanja di dekat rumah Xialin, fans Xialin melihat dan memotretnya. Sedangkan di lokasi syuting, Chuyan juga melihat berita Yizhou tinggal di rumah Xialin. Chuyan kemudian ke rumah sakit karena mendapat kabar ayahnya dirawat.
Meski perusahaan sedang kurang baik, ayahnya meminta Chu Yan tetap dengan pekerjaan yang dia inginkan. Sementara di tempat lain, Kak Jiang juga bertanya tentang berita Ling Yizhou di rumahnya. Tapi Xialin buru-buru pergi karena Wenli mengirim pesan agar Xialin menjemput Ling Yizhou yang mabuk. Melihat tingkah Ling Yizhou yang begitu konyol ketika mabuk, Xialin merekamnya sambil terus tertawa. Setelah sampai di apartemennya, Xialin memapah Ling Yizhou dan Chu Yan melihat mereka. Xialin melepaskan jas Yizhou dengan kesusahan. Kemudian, dengan kondisi mabuk, Ling Yizhou menciumi Xialin. Tapi Xialin menghentikannya dan pergi ke toilet. Kata hatinya mengatakan jika mereka sudah bertunangan dan dia milik Ling Yizhou. Xialin lalu menyemprotkan parfum. Tapi setelah keluar, Ling Yizhou telah tertidur. Xialin kemudian mencium dahi Ling Yizhou. Pagi harinya Ling Yizhou ke kamar Xialin dan melihat Xialin masih tidur. Ling Yizhou lalu mendekat dan memotret Xialin. Kemudian, ketika Chu Yan kembali ke rumah sakit, Ling Yizhou sedang berada di sana menjenguk ayahnya. Ling Yizhou menawarkan bantuan untuk perusahaan keluarga Chu, tapi Chu Yan berkata kalau dia akan kembali ke perusahaan. Ling Yizhou memberi ide agar Chu Yan merubah perusahaan ke bidang akting dan fotografer seperti hobinya. Sedang iseng membuka Weibo, Wenli tiba-tiba terkejut melihat Jia Fei dan Xialin di gym bersama pelatih pria. Dia lalu segera melapor ke Ling Yizhou dan setelah melihatnya Ling Yizhou begitu marah. Ling Yizhou dan Wenli bergegas menyusul mereka ke gym. Tidak membiarkan Xialin dan Jia Fei ke gym, Ling Yizhou dan Wenli malah membawa mereka ke pertandingan sepak bola. Ulangnya Xialin mempertanyakan kenapa Yizhou memilihnya. Ling Yizhou tampan dan kaya. Juga setia. Merupakan suami idaman para gadis. Pertemuan mereka hanya kecelakaan. Yizhou bisa saja tidak membantu Xialin. Tapi dia malah menggunakan pertunangan kontrak untuk membantunya. Ling Yizhou lalu menjawab jika dia tidak mengelak pertunangan mereka merupakan sebuah konspirasi. Tapi tujuan utamanya adalah membuat Xialin jatuh cinta padanya. Ling Yizhou mengatakan bahwa dia menyukai Xialin dan ingin bersamanya. Xialin tersenyum. Di tempat lain, Jia Fei tidak setuju. Wenli berkata mereka pakai baju couple. Sama saja dia memakai baju couple-an dengan semua orang di lapangan. Jia Fei berkata jika dia hanya milik Wenli. Sedangkan Xialin berkata mereka harus mengakhiri perjanjian kontrak mereka agar bisa menikah. Menurut Xialin, pernikahan adalah sebuah pertaruhan. Ling Yizhou berani mempertaruhkan segalanya selama tidak kehilangan Xialin. Ling Yizhou berkata, setelah menikah Xialin tidak boleh melepaskannya. Tapi karena sudah malam pencatatan sipil sudah tutup, Ling Yizhou meminta kembali besok untuk menikah. Tapi Xialin minta menunggu di sana sampai kantor buka. Akhirnya Ling Yizhou menurutinya dan meminta anak buahnya membawakan persyaratan. Dan, siangnya mereka telah resmi menikah dan membawa pulang surat pernikahan. Xialin membawa Ling Yizhou ke kamar dan menghadiahi banyak dasi untuk perayaan pencabutan penangguhannya sebagai CEO. Alasan Xialin menghadiahi dasi karena Ling Yizhou telah menjadi suaminya. Xialin harus mengikatnya dengan erat. Esok paginya, Ling Yizhou membangunkan Xialin yang sudah terlalu lama tidur. Siang harinya Ling Yizhou mengajak Xialin ke rumah nenek. Dan nenek begitu bahagia bertemu dengan Xialin. Nenek lalu mengajak Xialin melihat foto masa kecil Yizhou. Dan pada saat itu Xialin melihat sebuah foto yang gambar ibunya telah dirobek oleh Ling Yizhou. Secara kebetulan saat itu nyonya Nan ibu Yizhou datang, membuat Ling Yizhou sangat marah. Nenek dan Xialin lalu keluar dan menyuruh nyonya Nan pergi agar mereka bisa makan malam dengan tenang. Bukannya pergi, nyonya Nan justru meminta Ling Yizhou membantu perusahaan suaminya untuk bekerja sama. Nyonya Nan sepertinya lupa dengan apa yang telah ia lakukan pada putranya sampai dia masih berani datang ke sana. Nenek dan Ling Yizhou kemudian pergi meninggalkan ruangan. Ketika Xialin menyapanya, nyonya Nan memberikan gelang giok kepada Xialin sebagai hadiah. Tapi Xialin mengejarnya untuk mengembalikan gelang itu. Xialin tidak bisa menerimanya. Nyonya Nan kemudian meminta bantuan Xialin untuk membujuk Ling Yizhou. Tapi Xialin justru berkata jika semua telah berlalu. Tidak saling bertemu mungkin bukan hal yang buruk. Tidak peduli apa yang Nyonya Nan lakukan, terlalu kejam untuk membuka lukanya lagi. Karena Nyonya Nan lebih memilih cinta daripada tanggung jawab, maka jangan harap dia akan mengerti. Xialin menghormati keputusan Ling Yizhou.
Ketika Xialin berbalik ternyata Ling Yizhou berada di sana mendengarkan pembicaraan mereka. Pulangnya Ling Yizhou berterima kasih karena Xialin telah memihaknya. Xialin berkata jika Yizhou tidak bersalah. Xialin meminta untuk menjadi dirinya. Jika sulit baginya, sekarang ada Xialin yang akan membuatnya lebih mudah. Sedangkan di tempat lain Chuyan yang resmi berhenti menjadi aktor, meminta Kak Jiang menjaga Xialin. Padahal sebenarnya Kak Jiang membenci Xialin karena permasalahan adiknya beberapa tahun lalu. Kak Jiang kemudian menemui Shen Baohui mengajak bekerja sama. Dia berjanji mengajak Baohui kembali dan menyuruh Baohui bertanya pada Ling Yizhou tentang perjanjiannya dengan Xialin. Sementara itu, Chuyan resmi mengambil alih perusahaan. Tapi beberapa pegawai berbisik tentang dia yang berhasil karena bantuan bos Ling. Chuyan lalu datang ke kantor Ling Yizhou dengan marah-marah mempertanyakan campur tangan Ling Yizhou dengan kontrak proyek Peuhua. Chuyan mengatakan tidak butuh rekomendasi darinya. Ling Yizhou sedikit tegang, tapi ternyata Chuyan hanya berakting marah. Membuat Ling Yizhou melongo menatapnya. Sampai di tempat syuting, Kak Jiang mempertanyakan Ling Yizhou yang tidak datang bersama Xialin. Mereka datang terpisah. Sementara Baohui mengganti nama ruang tunggu Xialin. Dan Kak Jiang menyuruh asisten Xialin membawa Ling Yizhou ke ruang tunggu jika dia datang. Asisten Xialin mengantar Ling Yizhou tapi Yizhou masuk ke ruangan yang salah karena namanya telah diganti. Zhen Baohui menemui Yizhou dan menanyakan tentang perjanjian kontraknya dengan Xialin. Selesai syuting Xialin kembali dan saat itu Baohui keluar dengan raut wajah ketakutan. Dalam ceritanya Baohui berkata Ling Yizhou tiba-tiba masuk ke ruangannya dan melakukan hal tidak senonoh dengan merobek pakaiannya. Tapi Xialin tidak percaya karena Ling Yizhou masuk ke ruangan yang bertuliskan namanya. Sambil merebut jas suaminya, Xialin berkata kalau akting Shen Baohui benar-benar buruk. Setelah mereka bertengkar barulah Ling Yizhou memperdengarkan rekaman suara Shen Baohui saat menggodanya. Kak Jiang tidak mengaku membocorkan rahasia, tapi Ling Yizhou memperingatkannya lagi. Ling Yizhou masih bersabar untuk Xialin. Sementara itu ketika Chuyan menyerahkan proposal proyeknya, para pemegang saham tidak menyetujuinya. Lalu, Xialin memberitahu Kak Jiang kalau besok dia akan bertemu teman-teman SMA-nya untuk reuni. Asisten Chuyan kemudian memberikan data teman kencan buta yang telah disiapkan ayahnya. Chuyan lalu memilih Nona Huang untuk kencan buta itu. Tapi saat bertemu Chuyan bersikap dingin. Pada saat Nona Huang membicarakan zodiak Chuyan berkata kalau mereka tidak cocok. Lalu seorang gadis yang mendengar pun tertawa. Akhirnya Chuyan memanfaatkan gadis itu dan berbohong kalau dia pacarnya. Dia berkata mereka berpacaran tapi ayahnya tidak setuju. Jadi pacarnya mengikutinya kencan buta. Setelah Nona Huang pergi Chuyan melepaskan genggaman tangannya, tapi gadis itu malah melepas sarung tangan dan ingin memegang tangan Chuyan lagi. Mau tidak mau Chuyan menurut. Gadis itu mengajaknya berteman dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Ruan Meng atau Xiao Yu. Kedua bodyguard Ruan lalu berkata kalau pria itu adalah Chuyan, seorang aktor. Di waktu yang sama, Xialin datang ke acara reuni. Xialin tidak membawa Ling Yizhou ke sana karena katanya tidak boleh membawa pasangan. Sui Peng, teman cowok, Xialin lalu bercerita kalau salah satu teman mereka yang bernama Yao Liang ditabrak oleh pemabuk dan sampai sekarang masih koma. Xialin terdiam. Dia mengingat jika Yao Liang pernah menyatakan cinta padanya tapi saat itu Xialin menjawab belum mau berpacaran dan masih mementingkan pekerjaan. Pria itu meminta bertemu tapi Xialin tidak sempat membalas pesannya lagi. Sepulangnya dari reuni, Ling Yizhou menemani Xialin bermain ayunan di taman. Sebenarnya Xialin ingin menceritakan tentang temannya yang kecelakaan tapi tidak jadi. Ling Yizhou dan Xialin bergegas ke rumah sakit setelah mendapat kabar neneknya sakit. Untung saja neneknya tidak apa-apa. Xialin menemani Ling Yizhou menunggui nenek semalaman. Dan besok paginya setelah sadar Yizhou menceritakan hal itu pada nenek. Nenek tersenyum. Tapi kemudian nenek mengungkapkan keinginannya agar Ling Yizhou segera menikah dan mempunyai anak agar bisa menggendong anaknya. Ling Yizhou akhirnya bercerita kalau sebenarnya saat pertama kali dia memperkenalkan Xialin pada nenek mereka sudah menikah. Nenek jadi bersemangat sembuh agar bisa menghadiri resepsi pernikahan mereka.
Ling Yizhou kemudian menemui Chuan menanyakan perusahaan, dan tebakannya benar jika dewan direksi menyulitkannya. Ling Yizhou memberikan ide agar Chuan membuat proyek fotografer untuk acara jalan-jalan ataupun pre-wedding. Chuan juga harus bisa meyakinkan klien agar percaya padanya. Untuk biaya promosi dan pengembangan yang tentunya tidak sedikit, Ling Yizhou bersedia untuk berinvestasi. Malam harinya, Yizhou memberikan kejutan untuk Xiaolin. Ling Yizhou berkata, meskipun mereka sudah menikah tapi dia belum memberikan lamaran yang sempurna. Ling Yizhou ingin diberi kesempatan. Yizhou kemudian menunjukkan gaun pengantin yang sangat cantik dan Xiaolin sangat menyukainya. Yizhou juga memakaikan cincin di jari manis Xiaolin. Dan setelah itu, Xiaolin menceritakan pada Kak Jiang bahwa sebenarnya dia dan Ling Yizhou telah menikah. Kak Jiang begitu terkejut mendengar itu. Memilih gaun sedikit terbuka untuk acara red carpet, Ling Yizhou menggigit bahu Xiaolin. Sementara Chuan mengikuti gadis yang dari tadi memperhatikannya. Ternyata dia adalah Ruan. Chuan mengingatnya karena pertemuan pertama mereka yang spesial. Di red carpet Ling Yizhou menemani Xiaolin. Tapi di sana ada wartawan yang menanyakan tentang grup Ling yang melindungi pembunuh. Dan korban adalah Yao Liang mantan Xiaolin. Ling Yizhou membawa Xiaolin pergi dari sana. Dia merasa ada yang ingin merusak grup Ling. Xiaolin lalu menjelaskan bahwa dia tidak pernah pacaran dengan Yao Ling, mereka hanya teman sekelas. Dan saat reuni dia baru tahu jika Yao Ling kecelakaan. Tapi, Wenli menunjukkan berita kalau mereka menyebut Xiaolin meninggalkan Yao Ling untuk Ling Yizhou. Besoknya Xiaolin dan Ling Yizhou datang ke rumah sakit untuk mencari kebenaran, tapi ibu Yao Ling justru sangat marah, mengatai Ling Yizhou yang pembunuh dan mengusir mereka. Dan ketika mereka keluar dari rumah sakit, mereka dikerubungi wartawan. Kak Jiang dan Fue Ning yang menonton berita sangat senang. Tapi Kak Jiang berkata kalau itu baru permulaan. Kemudian, ketika Chuan membuka pintu dia dikagetkan dengan Ruan yang datang dengan membawa buket bunga. Tapi karena Chuan mempunyai sakit asma dia menyuruh Ruan untuk segera meletakkan bunganya. Lalu, mengetahui perusahaan Chuan bergerak di bidang perjalanan dan fotografer, Ruan punya ide agar perginya ke tempat yang dia inginkan, barulah Chuan mengaturnya. Tapi Chuan menjawab, jika tujuan perusahaan yang menentukan, agar pengeluaran pelanggan lebih sedikit dengan pelayanan memuaskan. Sementara Kak Jiang menyuruh Xiaolin menceraikan Ling Yizhou demi karirnya. Tapi Xiaolin tidak bisa meninggalkannya yang sedang membutuhkan dirinya. Xiaolin percaya Ling Yizhou tidak melakukan kesalahan apapun dan kebenaran akan segera terungkap. Di waktu yang sama Wenli melaporkan bahwa 2 tahun yang lalu ada dari grup Ling yang menabrak seseorang. Dan tersangkanya supir di Ling Group. Terus didesak akhirnya Xiaolin mengatakan pada wartawan jika dia tidak pernah berpacaran dengan Yao Liang. Mereka hanya teman. Dan Ling Yizhou tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi tiba-tiba ada pria yang mau melempari Xiaolin sehingga Ling Yizhou melindunginya. Untungnya itu hanya air biasa. Merasa kurang aman, Ling Yizhou mengajak Xiaolin pindah ke rumahnya. Dan Xiaolin setuju. Sedangkan Kak Jiang mengirim pesan pada seseorang agar dia mengungkap hal buruk yang dilakukan Xiaolin. Sebenarnya dia jugalah yang sengaja merekam Xiaolin bersama Ling Yizhou di depan toilet ketika pesta. Sementara Jia Fei menemukan ada sekelompok orang yang membuat grup anti penggemar Xiaolin. Wenli lalu melaporkan tentang grup itu pada Ling Yizhou. Mengingat ide Ruan tentang tujuan wisata kemana saja terserah pelanggan, Chuan jadi mempunyai ide baru untuk slogan perusahaannya, yaitu potret dimanapun yang ku mau. Beberapa hari kemudian, Jia Fei dan Wenli datang ke pertemuan anti penggemar Xiaolin. Dan mereka mendengar anti-fan menceritakan hal buruk tentangnya. Akhirnya Wenli merekam mereka dan Jia Fei mengomel banyak memarahi anti penggemar itu. Xiaolin telah sampai di rumah Ling Yizhou dan dia diantar Bibi Huang ke kamar Ling Yizhou. Ketika Xiaolin membereskan barang-barangnya, dia menemukan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat topeng yang dipakai Ling Yizhou ketika di bar. Dia juga menemukan banyak informasi tentangnya di sana membuat Xiaolin terkejut. Pada saat Ling Yizhou datang Xiaolin mempertanyakan semuanya. Dan Ling Yizhou tidak bisa mengelak dialah yang memakai topeng di bar dan dia telah mengenal Xiaolin sejak lama. Sekarang adalah hari ke-779 Ling Yizhou mengenal Xiaolin. 2 tahun yang lalu mereka bertemu di toko kue dan saat itu Xiaolin yang punya 2 kue ulang tahun memberikan 1 untuknya.
Setengah tahun kemudian mereka bertemu lagi di bar dan membuat Ling Yizhou percaya kalau itu takdir. Ling Yizhou selalu memperhatikan Xialin dan melihatnya mewujudkan impiannya menjadi artis. Ling Yizhou jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Xialin. Dengan wajah sendunya Ling Yizhou berkata semua yang dia lakukan karena dia mencintainya. Tapi Xialin malah mengira kalau Ling Yizhou yang telah menabrak Yao Liang. Ketika Ling Yizhou mendekat, Xialin pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Kak Jiang menelpon meminta Xialin tidak membuka Weibo dan internet dengan alasan banyak komentar buruk. Xialin bingung apakah dia masih bisa mempercayai Ling Yizhou. Sementara di tempat lain Ling Yizhou mendapat kabar dari Wenli jika Xialin mengumumkan mereka putus di Weibo-nya. Ling Yizhou begitu terkejut. Dia terdiam sambil menatap layar komputernya. Sedangkan Cuyan sedang bahagia karena para pemegang saham setuju dengan proyek yang ia buat. Mendapati Ling Yizhou yang menjemputnya dari rumah sakit sendiri, tidak bersama Xialin, nenek tahu kalau mereka sedang bertengkar. Jia Fei kemudian mendatangi Xialin bertanya tentang postingan di Weibo-nya. Setelah Xialin mengecek, dia juga bingung. Karena Xialin tidak pernah menulisnya. Di tempat lain Wenli merekam mantan supir Tuan Jin atau pelaku penabrak yang sedang ngotot masuk ke rumah Tuan Jin. Sedangkan Xialin kesal pada Kak Jiang karena memposting berita putus tanpa sepengetahuannya. Jia Fei lalu menyuruh Xialin untuk menemui Ling Yizhou dan menjelaskan padanya. Dan, akhirnya Wenli berhasil bertemu mantan supir Tuan Jin dan mendapatkan bukti jika Ling Yizhou tidak bersalah. Xialin melihat berita Ling Yizhou yang berhasil menemukan kebenaran dan dia hanya difitnah. Tapi Jia Fei lalu berkata kalau Ling Yizhou pasti sangat sedih karena dicurigai oleh orang yang sangat dia cintai. Besoknya Xialin mengikuti Ling Yizhou ke kantornya. Dia menjelaskan bahwa bukan dia yang mengumumkan putus di Weibo-nya. Tapi Ling Yizhou tidak peduli siapa yang menulis. Yang dia tahu Xialin ingin menenangkan diri, jadi memberinya waktu. Xialin kemudian meminta maaf, tidak seharusnya dia mencurigainya. Sementara Ruan meminta tolong Jia Fei untuk memotretnya. Dan ketika Jia Fei mulai mengambil gambar, ternyata Ruan sengaja menunggu Cuyan datang membuat Jia Fei tersenyum. Sedangkan Xialin menceritakan kalau Ling Yizhou tidak peduli lagi padanya. Dan Ruan lalu memperkenalkan diri pada mereka sebagai Ruan Meng atau Xiao Yu. Mereka bertiga kemudian pergi ke rumah Xialin untuk menyusun rencana mengejar cinta. Jia Fei lalu memanggil Wenli dan dia bercerita jika bosnya menggunakan pekerjaan untuk membuatnya lupa. Tapi ketika rapat Wenli menyadari kalau bosnya tidak fokus. Karena Ling Yizhou tidak mau bertemu Xialin, Jia Fei berniat meminta bantuan Wenli. Kemudian, pada saat pelanggan Cuyan tidak puas dengan pakaian yang dia kenakan tiba-tiba Ruan datang. Dia berkata sebagai penata busana di perusahaan itu dan memilihkan gaun yang lebih cocok untuk pelanggan. Cuyan sangat senang, dia merasa terbantu dengan kehadiran Ruan hari itu di sana. Tapi di saat mereka akan pergi kaki Ruan terkilir. Cuyan memapahnya. Sedangkan Wenli pura-pura tidak melihat Xialin datang tapi tangannya menunjuk ke arah kolam renang. Xialin lalu pura-pura tenggelam dan Ling Yizhou menggendong membawanya ke pinggir. Xialin membuka mata dan berkata jika di saat-saat seperti itu harusnya Ling Yizhou memberikan nafas buatan. Di waktu yang sama, Ruan menceritakan dia yang membuat sendiri baju-bajunya. Tapi melihat Ruan masih kesakitan Cuyan membawanya ke rumah sakit. Pulangnya Xialin mengeluh pada Jia Fei karena Cuyan begitu lembut pada Ruan sedangkan Ling Yizhou sangat dingin padanya. Tapi Jia Fei menjawab jika guru hanya mengajarkan, hasil akhir tergantung kepandaian murid. Baru saja Xialin berbincang dengan sutradara selesai syuting, kakinya malah tersandung. Kak Jiang kemudian menyuruh Xialin ke dokter bersama Yu Yuan, asistennya. Sampai di sana dokter berkata kalau Xialin tidak apa-apa, dia hanya keseleo jadi dia tidak punya alasan mengeluh ke suaminya. Melihat ada gadis yang pergelangan kakinya terluka, Xialin memotretnya dan mengupload ke Weibo tapi hanya Ling Yizhou yang dapat melihatnya. Beberapa jam kemudian tim dokter spesialis tulang datang berkata suruhan Ling Yizhou dan membawa gadis itu pergi untuk dirawat. Malam harinya ketika Ling Yizhou di ruang kerja, Bibi Huang melapor jika Xialin datang. Karena Xialin ingin tinggal di sana, Ling Yizhou menggendong Xialin ke kamar tetapi berbeda kamar dengannya. Dia meminta pada Bibi Huang agar memenuhi kebutuhan Xialin dan tidak membiarkannya berjalan.
Tapi tak lama Wenli mengabari jika Xialin hanya keseleo. Beberapa saat kemudian Xialin mencoba mendekati Ling Yizhou dengan memberinya buah. Tapi ketika Xialin ingin mengambil bukunya, Ling Yizhou mengambilnya kembali berkata kalau sebentar lagi akan konferensi video. Ketika Xialin curhat ke Jia Fei, dia justru mengatakan telah membawakan senjata rahasia di dalam koper Xialin. Dan ketika Xialin membukanya, ternyata sebuah lemari. Ling Yizhou terkejut melihat Xialin berada di kamarnya mengenakan pakaian itu. Dia mendekati Xialin, tapi hanya untuk menutup tubuhnya dan menggendong Xialin kembali ke kamarnya. Setelah meminta susu, Xialin lalu meminta Ling Yizhou mengoleskan salep di kakinya. Dan, setelah selesai Xialin mencium bibir Ling Yizhou mengucapkan terima kasih. Akan tetapi esok paginya saat Xialin mengajak sarapan bersama, Ling Yizhou menolak. Dia berkata Wenli akan menyiapkannya. Xialin menjadi khawatir, bagaimana jika seiring berjalannya waktu Ling Yizhou menyadari bahwa dia sudah tidak mencintainya lagi? Jia Fei kemudian memberi ide agar Xialin menghadiahi sesuatu yang dia sukai. Dan Xialin berhasil menemukan mainan robot dan sebuah foto Ling Yizhou memegang robot itu ketika kecil. Xialin lalu bertanya pada nenek dan nenek berkata kalau robot itu pemberian mamanya. Orang tua Ling Yizhou bercerai ketika mereka masih muda. Dan setelah kepergian ibunya dia tidak lagi bahagia dan tersenyum lagi. Di waktu yang sama Ruan datang ke kantor Cuyan dan dia memberikan obat asma ketika asma Cuyan kambuh. Tapi ketika Ruan akan pergi ke toilet, listrik tiba-tiba padam. Cuyan lalu menemani Ruan sampai depan toilet karena kebetulan semua karyawan sudah pulang. Sementara Wenli berhasil menyelidiki jika Kak Jiang sebenarnya adalah kakak Yao Liang. Selama ini Wenli tidak bisa menemukannya karena mereka berada dalam kartu keluarga yang berbeda. Wenli berkata, foto Xialin di toilet pesta, penyadap di softcase ponsel, juga rumor Ling Yizhou melakukan tabrak lari, dia yang membuat semuanya, tapi sekarang Wenli masih belum punya bukti. Sementara di rumah, Xialin kedatangan ibu Ling Yizhou yang katanya ingin melihat putranya. Xialin lalu menunjukkan foto masa kecil Ling Yizhou yang sedang memegang robot. Tapi ibunya malah tidak mengingatnya. Tak berselang lama Ling Yizhou pulang dan dia begitu marah melihat ibunya di sana. Tapi Ling Yizhou tidak menyalahkan Xialin yang telah mempersilahkannya masuk. Xialin lalu meminta maaf karena tidak seharusnya dia mencurigainya atas kasus Yao Liang. Seharusnya dia tidak membiarkan menghadapinya sendiri. Ling Yizhou juga meminta maaf karena tidak jujur padanya. Dia mengira melakukan itu akan melindungi Xialin. Ling Yizhou meminta maaf telah mengungkapkan rasa cintanya dengan salah. Di kantor ketika Xialin bertanya tentang drama yang cukup ia sukai perannya, Kak Jiang menjawab jika mereka tidak menerima Xialin karena kasus Ling Yizhou meski sudah berlalu. Padahal sebenarnya Kak Jiang yang menolak mereka. Beberapa saat kemudian editor Zhang justru menelpon Xialin mengatakan jika ingin Xialin bermain di filmnya. Xialin menyambutnya, tapi saat Xialin menyuruh untuk berbicara dengan agennya, editor buru-buru menutup teleponnya. Kemudian, Kak Jiang merebut ponsel Xialin ketika dia ingin mengabari Ling Yizhou, Kak Jiang melarangnya. Xialin lalu bercerita jika selama ini seperti telah mengenal Ling Yizhou. Dan beberapa hari itu dia baru mengetahui jika mereka pernah bertemu di bar saat pesta. Xialin akan membuat pesta dansa untuk mengulang pertemuan pertama mereka, memberikan kejutan untuknya. Kak Jiang akhirnya menyuruh seseorang untuk menyebarkan berita pertunangan kontrak Xialin dan Ling Yizhou. Dia memotret kontraknya dan berjanji mengerjakannya jam 9 malam. Tapi setelah ditunggu orang itu tidak juga mengunggah beritanya. Dan ketika Kak Jiang mencari kontrak itu, kontrak telah hilang. Keesokan harinya dia juga dipecat dari kantor karena menolak beberapa film yang diberikan untuk Xialin. Direktur bahkan mengecek kembali barang bawaan Kak Jiang sebelum pergi dan mengambil kembali kartu pegawainya. Di tempat lain ketika Ruan sedang bersama temannya, dia melihat Cuyan sedang berbincang dengan seorang wanita dan terlihat cukup akrab. Ruan kemudian menghampiri mereka, memanggil Cuyan sayang dan berkata pada wanita itu jika mereka berpacaran tapi sedang bertengkar. Jadi Cuyan berkencan dengannya. Tak lama ternyata calon suami wanita itu datang. Dan Ruan sudah salah paham. Ruan kira seperti pertemuan pertama mereka, dia hanya ingin membantunya. Ruan lalu meminta Cuyan untuk memotretnya di sana. Sedangkan Kak Jiang berusaha menghancurkan pesta Xialin dengan memasukkan sesuatu ke dalam balon-balon yang akan digunakan untuk pesta. Dan, pesta telah dimulai.
Xialin menunjukkan topeng Ling Yizhou dan memakaikannya. Mereka mengulang adegan saat Ling Yizhou menangkap Xialin. Tapi Ling Yizhou menambah adegan dengan menciumnya. Ling Yizhou berkata dia telah menantikan ciuman itu 2 tahun lalu. Acara berjalan lancar dan saat Kak Jiang akan kabur, Wenli mencegatnya. Mereka berempat lalu ke ruangan CCTV dan diperlihatkan rekaman Kak Jiang memasukkan serbuk obat ke dalam beberapa balon. Kak Jiang berkata dengan marah jika dia ingin membalas dendam pada Ling Yizhou atas perbuatannya pada adiknya. 2 tahun yang lalu di pesta dansa Yao Liang mabuk karena melihat pertemuan Xialin dengan Ling Yizhou. Jika saja hari itu Xialin tidak menolak cinta adiknya, dia tidak akan mabuk dan kecelakaan. 1 tahun ini Kak Jiang sengaja menjadi agen Xialin untuk balas dendam. Karena dia ingin membantu Xialin ke puncak, lalu menjatuhkannya. Ling Yizhou lalu mengatakan kalau dia telah mencari ahli untuk membantu penyembuhan Yao Liang. Besoknya Xialin dan Ling Yizhou menemui Kak Jiang di penjara untuk mengabari tentang adiknya yang telah mendapatkan penanganan dari dokter ahli. Tidak mengira Ling Yizhou mau melakukan itu. Akhirnya Kak Jiang memberitahukan jika Fu Weining lah yang memberinya dokumen untuk mencelakai Ling Yizhou. Dan setelah mendengarnya Ling Yizhou menyuruh anak buahnya untuk mencari Fu Weining. Sementara itu, Xialin mendapat agen baru dan dia adalah Yu Yuan yang selama ini menjadi asistennya. Mereka membicarakan drama baru untuk Xialin. Mendapat kabar dari Wenli jika Fu Weining belum ditemukan, Ling Yizhou menyuruh Wenli mengirim beberapa bodyguard untuk Xialin. Lalu ketika Xialin tidak sengaja ditabrak seseorang pengendara skateboard, bodyguardnya bermunculan. Dan Fu Weining melihat Xialin yang dijaga beberapa bodyguard. Di tempat lain Cuyan terkejut melihat unggahan Ruan yang berfoto dengannya dan netizen mengira jika mereka berpacaran. Ruan lalu menelpon Cuyan dan meminta maaf. Dia pikir fotonya sangat bagus jadi Ruan mengunggahnya. Sedangkan Wenli mendengar percakapan Jia Fei dengan Xialin yang menginginkan lamaran besar dan romantis. Ketika makan malam dengan ayahnya, Cuyan begitu terkejut melihat Ruan juga datang ke sana bersama mamanya. Orang tua mengadakan makan malam itu karena mengira keduanya berpacaran. Cuyan dan Ruan berusaha menjelaskan kalau mereka tidak ada hubungan, tapi ayah Cuyan meminta mereka tidak menutupi lagi dan menyuruh Cuyan bertanggung jawab. Ruan lalu menarik tangan Cuyan mengajak keluar ruangan. Ruan meminta maaf, orang tua mereka mungkin salah paham karena unggahan foto di Weibo-nya. Cuyan menjawab jika dia akan menjelaskannya dan mereka tidak menyembunyikan apapun. Tapi Ruan berbalik menatap Cuyan dan berkata kalau dia menyukainya. Ruan juga mendekat ke Cuyan lalu mencium bibirnya. Setelah mencium Cuyan, Ruan pun berlari meninggalkannya sementara Cuyan masih mematung. Keesokan harinya Cuyan tersenyum-senyum sambil menatap foto Ruan. Sedangkan Ruan malah sedang bingung memikirkan cara menjelaskan perbuatannya. Di tempat lain, Ling Yizhou diam-diam datang ke hotel Xialin menginap dan menyiapkan surprise makan malam romantis dalam rangka merayakan Hari Valentine Cina yang baru pertama kali mereka lalui bersama setelah menikah. Ketika mengantar suaminya ke parkiran, Xialin berkata setelah filmnya selesai mereka akan mengadakan upacara pernikahan. Ling Yizhou sangat senang. Tapi dia harus merelakan Xialin kembali ke hotel karena masih syuting. Setelah Xialin masuk, Ling Yizhou mendapat rekaman video ketika tadi dia bersama Xialin. Fu Weining menelpon Ling Yizhou mengajaknya bertemu. Ling Yizhou lalu mengabari Xialin akan bertemu Fu Weining dan menyuruhnya untuk tidak sendirian di saat dia pergi. 20 menit kemudian Wenli menelpon Xialin menanyakan keberadaan bosnya. Dan Xialin menjawab dia pergi menemui Fu Weining. Wenli menyuruh pegawainya mencari info Fu Weining dan dia menemukan info jika Fu Weining punya 2 gudang es. Xialin meminta alamatnya pada Wenli dan menyuruhnya menghubungi Cuyan agar mereka pergi ke 2 gudang itu. Di waktu yang sama Ling Yizhou sudah masuk perangkap dan masuk ke dalam gudang. Cuyan yang baru mendapat kabar segera pergi mencari Ling Yizhou ke gudang yang lain. Dan justru Xialinlah yang sampai di gudang es terlebih dahulu. Fu Weining sangat senang. Xialin berhasil menemukan Ling Yizhou tapi dia dalam kondisi kedinginan karena terlalu lama di sana. Ketika Xialin mencari jalan keluar dia melihat CCTV dan menebak Fu Weining sedang memperhatikan mereka. Telah lama Xialin di sana akhirnya Ling Yizhou memberikan jasnya pada Xialin yang juga sudah kedinginan.
Fu Weining kemudian menyuruh Ling Yizhou bersujud padanya maka dia akan melepaskan Xialin. Fu Weining lalu datang ke gudang dan melepas jas Ling Yizhou yang sedang dipakai Xialin. Fu Weining berbuat jahat karena dia mengira dulu Ling Yizhou yang melaporkan dia ke guru sehingga dia dikeluarkan dari sekolah dan menyebabkan ibunya meninggal. Ketika Fu Weining menarik paksa Xialin keluar, Ling Yizhou melawannya dan menyebabkan mereka berkelahi hingga Xialin terjatuh dan tertimpa barang-barang berat. Setelah Wenli dan Chuyan menemukan mereka, Xialin dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah dia sadar Xialin tidak mengenali suaminya. Ling Yizhou bingung. Dia lalu bertanya pada dokter dan dokter menjawab jika Xialin mengalami benturan di kepala sehingga menyebabkan pendarahan otak. Gumpalan darah menekan saraf ingatannya dan menyebabkan Xialin kehilangan memori. Beruntung gumpalannya sedikit, tidak membuat banyak kerusakan. Akan tetapi, pada Chuyan dan Jiafei Xialin mengingat mereka. Ternyata Xialin hanya kehilangan memori dalam 2 tahun terakhir sehingga dia tidak mengingat telah menikah. Pada saat Jiafei mengatakan bahwa Ling Yizhou suaminya, Xialin tidak percaya. Ling Yizhou lalu menunjukkan buku nikah pada Xialin. Tapi, Xialin tetap bingung apa alasannya menikah muda dengan Ling Yizhou. Sementara itu, pada saat Chuyan akan pulang tidak sengaja bertemu Ruan di lift. Ketika itu lift tiba-tiba mati dan Chuyan menjadi panik hingga asmanya kambuh. Ruan lalu memberikan obat asma yang selalu ia bawa di tasnya. Ketika Chuyan bertanya keluarga Ruan yang punya penyakit asma, Ruan menjawab jika sebenarnya tidak ada yang asma. Dia selalu membawanya karena Chuyan yang mempunyai asma. Ruan pikir Chuyan membutuhkannya. Chuyan lalu bertanya tentang Ruan yang pernah berkata jika Chuyan spesial untuknya. Ruan bercerita bahwa dulu dia pernah diculik, dan setelahnya dia jadi menderita androphobia. Ruan takut jika bertemu pria sendirian karena terkadang bisa alergi. Hari itu di kafe Ruan menyadari tidak alergi pada Chuyan sehingga dia sangat senang. Hari itu pertama kalinya dia bersentuhan secara alami dengan pria. Dan barusan Ruan datang ke rumah sakit untuk psikoterapi reguler. Tapi sekarang sudah mulai membaik. Kemudian, setelah pintu lift terbuka sambil tersenyum Chuyan mengulurkan tangannya dan menggandeng Ruan pergi dari sana. Sementara setelah Xialin sembuh Ling Yizhou mengantar Xialin ke apartemennya dan meminta Xialin memberitahunya jika terjadi sesuatu. Xialin lalu ke kamar mandi dan melihat ada 2 buah sikat gigi di sana. Jiafei berkata, meskipun Xialin hilang ingatan tapi harusnya dia bersyukur karena telah mempunyai suami berbakat seperti Ling Yizhou. Xialin lalu menanyakan kehidupannya 2 tahun terakhir dan Jiafei melihat ke internet sambil menceritakan ke Xialin. Sedangkan Ling Yizhou merasa sedih, dia terdiam sendiri di rumah mengingat kenangan yang indah bersama Xialin. Meskipun orang-orang berkata betapa Ling Yizhou menyayangi dan mencintainya, Xialin tetap tidak bisa merasakan apapun. Apalagi setelah Xialin melihat video reality show yang terlihat sangat jelas jika dia hanya berpura-pura. Beberapa saat kemudian Bibi Huang datang atas perintah Ling Yizhou untuk membantu Xialin. Xialin tidak boleh menolak atau dia yang akan menemaninya. Dan tentu saja Xialin memilih Bibi Huang. Bibi Huang bercerita jika Xialin dan Ling Yizhou selalu tinggal bersama. Awalnya tinggal di apartemen Xialin lalu pindah ke rumah Ling Yizhou. Tapi saat Xialin menelusuri internet tidak ada berita tentang pernikahannya. Dia jadi berpikir mungkin saja buku nikahnya itu palsu. Atau jangan-jangan dia mengetahui rahasia besar Ling Yizhou. Jadi Ling Yizhou membuatnya amnesia dan memalsukan pernikahan. Xiali ke kantor suaminya dan dia berusaha mencari buku nikah yang mungkin saja disembunyikan Ling Yizhou di kantor. Tapi Ling Yizhou keburu datang. Xialin akhirnya bertanya tentang buku nikah dan ingin melihatnya. Tapi Ling Yizhou berkata kalau buku itu disimpan. Xialin jadi berinisiatif untuk pindah ke rumah Ling Yizhou dan tentu Ling Yizhou menerimanya. Dengan diantar supir, Xialin telah sampai di rumah dan melihat-lihat ruangan. Beberapa saat kemudian Ling Yizhou pulang dan memperlihatkan foto mereka bersama Pidan. Dia juga menunjukkan banyak dasi yang Xialin hadiahkan untuknya. Tapi Xialin belum juga mengingat. Mereka tinggal di satu rumah tapi berbeda tempat tidur. Xialin tidur di kamar lantai bawah. Besoknya Xialin mencari buku nikah ke ruang kerja Ling Yizhou, dan akhirnya berusaha membuka sandi berangkas tapi tidak berhasil.
Tidak menyerah, Xialin datang ke kantor Ling Yizhou dan menanyakan hari spesialnya dan Ling Yizhou menjawab hari pernikahan mereka tanggal 1 bulan 8. Ling Yizhou tahu niat Xialin tapi tetap memberitahunya. Akhirnya Xialin berhasil membuka berangkas dan menemukan buku nikahnya. Tapi setelah Xialin mengeceknya sendiri ke catatan sipil ternyata buku nikahnya memang asli. Kemudian, ketika Xialin akan mengembalikan buku nikah ke tempat semula dia melihat kontrak pertunangannya dengan Ling Yizhou. Dia begitu marah dan menunjukkan kontrak itu pada Ling Yizhou. Xialin ingin bercerai, tapi Ling Yizhou menolak. Ling Yizhou berkata jika menurut Xialin hubungan mereka karena kontrak, maka masa berakhirnya adalah 10 bulan. Jika Xialin ingin membatalkannya maka harus ganti rugi. Dan Xialin terkejut melihat angka ganti rugi itu. 30 juta yuan. Xialin pamit ke toilet dan menelpon Jia Fei meminjam uang, meski Jia Fei juga tidak akan punya uang sebesar itu. Akhirnya Xialin melupakan niatnya dan berkata datang hanya untuk melihat Ling Yizhou. Di tempat lain, Cuyan dan Luan janjian untuk mengisi waktu di hari libur. Ketika Cuyan kembali setelah memesan makanan, dia mendengar orang-orang membicarakan pakaian yang Ruan kenakan. Cuyan lalu membawa Ruan pergi dari sana. Di waktu yang sama Jia Fei bertanya pada Xialin kenapa dia ingin berpisah dari Ling Yizhou. Padahal dia membuat kontrak itu juga karena ingin menahan Xialin untuk di sampingnya. Jia Fei mengingatkan, jika saat itu Xialin berpisah, setelah ingatannya pulih maka Xialin akan menyesal. Setelah Xialin pulang Wenli datang dengan memberikan kartu bank tabungan juga sertifikat propertinya. Dia juga masih punya saham yang akan dijual jika Jia Fei membutuhkannya. Jia Fei berkata jika kemarin dia bertanya sebenarnya untuk Xialin. Wenli tidak perlu seserius itu. Tapi Wenli menjawab jika dia serius tentang masa depan mereka. Mendengarnya Jia Fei justru mengalihkan pembicaraan. Sedangkan Xialin masuk ke kamar Ling Yizhou dan naik ke ranjang lalu tidur di samping suaminya. Ling Yizhou lalu berkata dia akan mengabulkan permintaan Xialin membatalkan kontrak jika Xialin mau menemaninya melakukan 3 hal. Xialin setuju. Pertama, Ling Yizhou membawa Xialin melihat gondola yang dulu pernah mereka datangi. Ling Yizhou lalu menyuruh Xialin melihat lebih dekat tapi dia mengambil kesempatan untuk mencium Xialin. Untuk tempat kedua Ling Yizhou membawa Xialin ke tempat dulu dia melamar. Tapi Xialin masih belum bisa mengingatnya. Terakhir Ling Yizhou mengajak Xialin ke lapangan bola. Dia menceritakan dulu dia cemburu mengetahui Xialin dan Jia Fei ke gym dan dilatih oleh pelatih di sana. Makanya mereka mengajak menonton bola. Tapi di tengah permainan Xialin dan Jia Fei malah berteriak gol dengan sangat senang ketika tim lawan memasukkan bola. Para supporter jadi marah. Lalu Ling Yizhou mempraktekkan berkelahi dengan mereka. Pada saat itu, Xialin mulai melihat bayangan masa lalunya. Xialin menjadi begitu sedih. Dia berkata pada Ling Yizhou kalau mengingat beberapa kenangan meski belum sepenuhnya. Ling Yizhou bercerita jika dulu Xialinlah yang mengajak ke kantor urusan sipil untuk menikah. Tapi ketika Ling Yizhou akan membawa Xialin ke kantor sipil Xialin menolak. Xialin mengatakan jika dia mempercayai Ling Yizhou. Xialin berterima kasih karena Ling Yizhou tidak pernah menyerah padanya. Berterima kasih karena tidak menyerah pada cinta mereka. Karena semua adalah rencana yang telah Ling Yizhou buat, maka Xialin tidak keberatan membiarkan rencana Ling Yizhou sukses lagi. Ling Yizhou sangat bahagia, dia memeluk Xialin. Beberapa bulan kemudian, Ling Yizhou menceritakan persiapan pernikahan yang telah dia persiapkan, meski sibuk Ling Yizhou mengurusnya sendiri. Kemudian dia dikagetkan dengan kabar bahwa dia akan menjadi ayah. Ling Yizhou begitu bersemangat. Ling Yizhou bahkan menyuruh Wenli mendaftarkannya ke kelas ayah siaga. Sementara itu, Wenli justru mengirim pesan berpamitan pada Jia Fei bahwa dia akan pergi. Sedangkan Jia Fei disuruh atasannya merevisi sebuah novel yang ceritanya mirip dengan cerita Xialin dan Ling Yizhou. Ada cerita dia dan Wenli juga di novel itu. Ketika Jia Fei bertanya pada bosnya, dia berkata jika penulisnya menggunakan nama Ai Fei. Dan dia sendiri yang menyuruh Jia Fei untuk merevisinya. Jia Fei kemudian membuka pesan dari Wenli yang katanya akan pergi dan dia disuruh menjaga diri selama dia pergi. Tidak bisa menghubungi Wenli, Jia Fei akhirnya bertanya pada Xialin dan Ling Yizhou menjawab jika Wenli pergi ke Ichelan. Mendengarnya tanpa pikir panjang Jia Fei memesan tiket dan menyusul Wenli ke sana.
Kemudian, pada saat janjian dengan Chuyan, Xialin bercerita pada Ling Yizhou jika Chuyan telah mempunyai pacar. Lalu Chuyan bercerita hubungannya dengan Ling Yizhou tak baik hanya karena sepotong kue ulang tahun milik Ling Yizhou yang Chuyan makan 2 tahun lalu. Beberapa hari kemudian, Ling Yizhou dan Xialin melakukan sesi foto prewedding. Beberapa minggu kemudian di hari pernikahan Jia Fei pulang untuk menghadiri pernikahan Xialin. Ruan juga datang dan menyapa Jia Fei yang telah lama tak ia temui. Di tempat yang sama Wenli menemui bosnya dan hampir telat karena dia datang dari Ichelan. Dengan diiringi Ruan dan Jia Fei, Xialin berjalan di altar menuju Ling Yizhou berdiri. Mereka lalu saling mengucapkan janji pernikahan. Dan untuk cincin pernikahannya, Tidan yang bertugas membawakannya. Ruan, Jia Fei, Wenli, Chuyan dan Nenek bertepuk tangan, turut berbahagia setelah cincin melingkar di jari pengantin. Kemudian ritual terakhirnya, Ling Yizhou mencium Xialin. Kemudian di saat acara lempar bunga Wenli yang mendapatkannya. Wenli kemudian menunduk dan memberikan bunga itu untuk Jia Fei. Tidak mau kalah, Chuyan lalu mendekati Ruan yang sedang sendirian dan mencium bibirnya. Dan malam harinya Chuyan menunjukkan hasil foto-foto prewedding. Mereka sangat menyukainya dan Jia Fei berniat akan melakukan foto sahabat bersama dengan Xialin dan Ruan. 5 tahun kemudian, Xialin berdiri di atas panggung menerima penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik. Ketika Xialin menunjukkan piala itu, Ling Yizhou berkata bahwa Xialin sungguh hebat. Kemudian tiba-tiba seorang putra memanggil mereka dari bawah depan tangga. Anak itu putra mereka, yang bernama Nainai. Pada saat Nanai ingin tidur bersama mereka, Xialin memperbolehkannya sedangkan Ling Yizhou menolak. Sekarang keluarga mereka bertambah sempurna dan harmonis setelah dikaruniai putra. Nah, demikian cerita singkat drama China Well-Intended Love yang berakhir happy ending. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Bye.